Oke, contoh yang pertama, untuk sifat pertama ya ini ya. Nah, jadi misalkan diberikan sigma I. Nah, seperti saya bilang, beda-beda. Tergantung ya, tapi tetap sama saja pengertiannya. Dia bisa kita buat I, bisa kita buat K, bisa kita buat J. Jadi sigma I pangkat 2, di mana I dimulai dari 1 sampai ke 4. Ya sudah. I ini digantikan dengan bilangan terurut. Nah, di mana tadi kan I-nya dimulai dari 1, ya sudah kita buat nanti 1. Bilangan selanjutnya berapa? 2. Bilangan selanjutnya berapa? 3. Bilangan selanjutnya berapa? 4. Kan terakhirnya sampai 4. Itulah bentuk penjabarannya. Tapi dia pangkat 2. Nah, dia bukan I saja ya, tapi I pangkat 2. Ini kalau kita jumlahkan berapa? Oke, 1 pangkat 2 berapa? 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Pasti hasilnya 30. Jadi kalau sudah di materi notasi sigma ini, kalian boleh tidak menuliskan bentuk ini lagi. Jadi kalau misalkan sigma I pangkat 2, di mana I dimulai dari 1 sampai 4 akan menghasilkan 30. Bisa saja langsung hasilnya. Yang penting kan kalau di notasi sigma ini kan bagaimana kalian penulisan notasi sigmanya. Paham ya? Kalau dijabarkan pun juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mungkin kan kalian agar lebih mengerti ya kalau dijabarkan ya. Oke, untuk yang contoh sifat kedua ini dia. Jadi begini. Bentuk sigma I pangkat 2, di mana I dimulai dari 1 sampai 4, sama dengan sigma J pangkat 2, di mana J dimulai dari 1 sampai 4. Ya sudah, artinya ini dia. Untuk bentuk sigma I pangkat 2 dia bentuknya ini. Untuk bentuk sigma J pangkat 2 dia penjabarannya juga ini. Ya artinya sama saja bentuk I dengan bentuk J, bentuk bilangan terurutnya maksud saya ya. Nah, karena batas atas dan batas bawahnya pun juga sama, dimulai dari 1 sampai 4. Oke. Kita ke contoh yang sifat ketiga. Apa tadi ya sifatnya yang ketiga ya? Di mana sigma, yang konstanta ya. Oke. Jadi maksudnya sigma 2 dimulai dari 1 sampai ke 10. Ini artinya ada bilangan terurut tapi bilangannya tetap begitu. Misalkan 2 2 2 2 sampai 10. Itu dia bilangan terurut. Dia bilangnya tetap. 2 2 2 tapi sampai sebanyak 10 kali. Dia dimulai dari 1, satunya tetap 2 sampai ke urutan ke-10-nya. Jadi nanti tinggal kalikan saja. 10 kali 2, atau nanti bisa gunakan rumus ini. N dikurang M ditambah 1. Oke, N-nya berapa di sini? 10 dikurang apa tadi? N dikurang M, ya. N dikurang M ditambah 1. Oke, N-nya berapa? 10. M-nya 1 ditambah dengan 1 tambah 1, minus 1 ditambah 1 kan habis 0. Jadi tinggal 10 dikali konstantanya 2 ya. Jadi 20. Seperti tadi ya, dikali konstanta. Oke, sifat keempat. Contohnya begini. Sigma 2I pangkat 2, di mana I dimulai dari 1 sampai ke 4. Nah, ini ada 2. 2 ini kan konstanta. Ini kan variabel. Ya sudah, kita pisahkan 2-nya itu keluar sini. Nah, inilah dia bentuknya. Jadi kita bisa menyelesaikan bentuk yang di dalam. Baru nanti tinggal kita kalikan dengan konstantanya. Sehingga nanti hasilnya 2 kali 30 sama dengan 60. Ini sama artinya juga dengan penjabaran seperti ini. 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 pangkat 2 itu sama artinya juga 60 juga nanti hasilnya begitu. Nah, ini cuma bentuk penyederhanaan saja. Intinya di notasi sigma ini adalah bentuk penyederhanaan penjumlahan terurut, itu aja. Oke. Kita lanjut ke sifat kelima. Nah, yang seperti saya bilang tadi, sigma 3i pangkat 2 ditambah 2i. Dimana i dimulai dari 1 sampai ke 5. Nah, ini kita jabarkan.
Jadi sigma 3i pangkat 2 ditambah sigma 2i. Nah, pisah-pisah dia ya. Baru nanti dijumlahkan. Lihat contohnya ya. Oke, untuk yang keenam. Ini dia. Oke, lebih mudah lihat contoh ya. Sigma i pangkat 2, di mana i dimulai dari 1 sampai ke 3. Ditambah sigma i pangkat 2, di mana i dimulai dari 4 sampai ke 5. Kan bentuknya sifat 5 dengan sifat 6 ini kan hampir-hampir mirip. Bedanya di mana? Bedanya itu cuma di batas bawah dan batas atasnya itu berbeda. Kalau di sifat 5, batas atas dan batas bawahnya semuanya sama. Sedangkan kalau di sifat ke-6 itu berbeda. Nah, ini bisa kita selesaikan jika ini diperhatikan sebelah kirinya. Ini kita anggap sebagai M. Itu cuma selisih 1 dengan yang di bawah sini, batas bawahnya. Itu bisa kita uraikan. Dia bisa kita mulai nanti dari sini sampai ke sini. Kalau ini selisih 1 ya. Kalau ini dia selisih 2 bagaimana? Ya sudah, dia nggak bisa kita gabungkan begitu. Intinya sifat ke-6 ini menggabungkan 2 sigma menjadi 1. Jika batas atas yang di sebelah kiri ini dengan batas bawah di sebelah kanan ini selisih 1. Paham ya? Ini kan 3, ini 4, kan selisih 1 ya. Selisih satunya yang penting dia batas bawah ini lebih dari 1. Lebih besar ya daripada ini ya. Jangan pula ini 4, ini 3. Itu tidak berlaku juga. Paham sampai situ ya? Untuk penyelesaiannya sama aja nanti dengan cara-cara yang di atas ya. Oke, sifat ke-7. Sigma 3i pangkat 2 tambah 2i, di mana i dimulai dari 2 sampai ke 5. Seperti yang saya bilang, kalau mengerjakan sigma itu lebih mudah jika dia batas bawahnya itu dimulai dari 1. Ini kadang-kadang dijumpai nanti batas bawahnya itu bisa 2, bisa 3, sampai ke 5, ke 6, ke 7, dan lain-lain sebagainya. Sifat ke-7 ini mengacu kepada kita ingin mengurangkan batas bawahnya dan menjumlahkan batas bawahnya itu ke 1 atau ke lebih dari 1 begitu ya. Kalau dia ingin kita buat batas bawahnya itu 1, berarti ya sudah tinggal kurangkan dengan 1. Berarti otomatis yang di atas juga dikurang dengan 1. Oke. Kemudian ada syarat tambahan. Kalau ini dikurang 1, ini dikurang 1, berarti bentuk fungsinya ini, variabelnya ini ditambahkan dengan 1. Jadi perlu diingat, jika di bagian batasnya ini dikurang 1, berarti di bagian variabelnya ditambah 1. Oke, ini perhatikan. Ini kan batasnya itu kan mau dikurang 1, jadi sehingga sudah dikurang 1 ya. Sehingga otomatis kalau dikurang 1 berarti di bentuk variabel ditambah 1. Jadi i tambah 1, i tambah 1. Paham? Oke. Kemudian nanti tinggal kalikan aja, kuadratkan, baru dijumlahkan. Ini hasilnya ya. Oke, bagaimana kalau kita mau jumlahkan, mau kita naikkan dia? Ini i-nya dimulai dari negatif 2. Oke, supaya dia ke 1 berapa? Berarti ditambah dengan 3. Kalau ditambah dengan 3 berarti atas ditambah 3. Kalau ini ditambah batasnya berarti otomatis variabelnya dikurang. Dia kayak agak kebalikan ya. Ini kalau ditambah berarti ini dikurang. Oke. Paham ya sampai situ ya? Oke, ini sifat yang ke-8 yang seperti saya bilang tadi. Dia bilangnya cuma 1. Jadi diberikan sigma 2i. Dimulai dari 5 sampai ke 5. Ya sudah. Berarti bilangan urutannya itu ke 5. Ya sudah, konstanta dikali bilangannya itu berapa? 10. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Oke, ini ada contoh lagi. Untuk pemahaman kalian, ya silahkan kalian perhatikan, kalian pelajari nanti sendiri ya. Nggak perlu lagi saya jelaskan karena bentuk contohnya hampir mirip dengan contoh yang sebelumnya.